Shalom, selamat pagi. Shalom. Sekali lagi kita katakan, Shalom, selamat pagi. Shalom. Adalah merupakan anugerah kita bisa bertemu kembali, menikmati firman-Nya, menikmati kebaikannya, menikmati pujian, penyembahan dan firman-Nya. Ibu, Bapak, Saudara-saudaraku yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan pujian penyembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu sangat panjang dan lebar. Terima kasih kalau hari ini kami boleh menikmati Engkau Tuhan. Engkau yang selalu setia menemani kami Tuhan. Engkau yang selalu setia memberkati kami. Terima kasih Bapa, sepanjang ibadah ini Tuhan kami menyerahkan kepada Engkau ya Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, sehingga kami boleh menikmati Engkau. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Engkau. Kasih-Mu ya Tuhan yang memenuhi kebutuhan dan kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Ku dicintai dan dianugerahi oleh karena kasih-Nya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Dia Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, oh, Kau sangat cinta lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapa yang baik, Engkau yang ku perlu lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Engkau segalanya. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Ya, Shalom. Hari ini temanya tentang The Story of Job Through the Lens of Grace. Kitab Ayub sebetulnya adalah kitab yang paling tua di dalam Alkitab. Jadi ini ditulis 400 tahun sebelum Musa. Dan cerita Ayub kita tahu sama-sama itu dimulai ceritanya di surga. Jadi ada pembicaraan antara Tuhan dengan setan di surga. Dan Tuhan bicara bahwa Ayub adalah seorang yang benar. Dia adalah orang yang jujur, dia orang yang saleh, innocent man. Nah, saya mau ajak kita nonton satu klip dulu. Dan klip ini tolong semua konsen, fokus, dengar baik-baik. Ini penjelasan yang begitu bagus ini. Dan ini penjelasan tentang kitab Ayub. Jadi kenapa sih ini bisa terjadi? Why? Oke, kita mau lihat.
Ada 3 buku dalam Alkitab yang dikenal sebagai sastra hikmat: Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Yang pertama adalah kitab Amsal yang menunjukkan bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Kita belajar bahwa Allah mengatur dunia ini supaya ada keadilan. Orang benar akan menerima hadiah, dan orang jahat akan dihukum. Dengan kata lain, kita mendapatkan apa yang layak kita dapatkan. Tetapi kemudian kita menjumpai kitab Pengkhotbah yang mengamati bahwa seseorang tidak selalu mendapatkan apa yang layak ia dapatkan. Pengkhotbah berkata bahwa dunia tidak selalu adil, dan bahwa kehidupan itu tidak bisa diprediksi dan sulit untuk dipahami persis seperti asap. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah itu bijaksana dan adil? Tepat sekali. Pertanyaan itulah yang banyak dibahas di dalam kitab hikmat yang terakhir, Ayub. Baiklah, mari kita selami lebih lanjut. Jadi, kitab Ayub diawali dengan kisah yang sangat aneh yang terjadi di surga, yang digambarkan sebagai sesuatu yang menyerupai pusat komando surgawi. Allah ada di sana bersama dengan malaikat-malaikat ciptaannya yang disebut anak-anak Allah. Mereka berkumpul di sana untuk melaporkan tugasnya. Lalu Allah menyebut seseorang yang bernama Ayub, hambanya, dan menunjukkan betapa saleh dan baiknya dia. Kemudian salah satu dari malaikat-malaikat ini datang mendekat. Dalam bahasa Ibrani, dia disebut setan. Setan? Siapakah dia? Kata ini sebenarnya adalah sebuah julukan yang secara harfiah berarti orang yang menentang. Dari semua malaikat, dia satu-satunya malaikat yang mempertanyakan bagaimana Allah menjalankan dunianya. Dia menyampaikan bahwa mungkin Ayub tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Ayub menjadi orang baik hanya karena Allah akan memberi imbalan kepadanya. Jika Allah mengambil semua hal baik yang sudah diberikannya kepada Ayub, maka kita akan melihat sifat Ayub yang sebenarnya. Jadi setan berpikir bahwa Ayub hanya mengejar keuntungannya saja? Tepat sekali. Mungkin Ayub taat hanya karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Jadi Allah setuju untuk menguji hal ini dan membiarkan setan untuk menimbulkan penderitaan bagi Ayub. Dan Ayub kehilangan orang-orang dan segala sesuatu yang sangat berharga baginya. Ini sangat menyedihkan. Ingat, Ayub tidak selayaknya mengalami hal ini. Allah sendiri mengatakannya. Namun yang luar biasa adalah bahwa di tengah-tengah semua penderitaan ini, Ayub masih memuji Allah. Setidaknya di pasal 1 dan 2. Tapi kemudian di pasal 3, kita menemukan perasaan Ayub yang sebenarnya. Dia menulis puisi yang mengungkapkan betapa hancurnya dia. Puisi yang mengutuki hari kelahirannya dengan panjang lebar. Setelah itu, beberapa teman Ayub datang mengunjunginya untuk menawarkan bantuan. Dan mereka semua seperti, Ayub, pasti engkau sudah melakukan sesuatu yang benar-benar salah, sehingga engkau mengalami semua ini. Bagaimanapun kita tahu bahwa Allah itu adil, dan kita juga tahu bahwa dunia ini diatur berdasarkan keadilan Allah. Jadi, pasti engkau sedang menerima apa yang pantas engkau terima. Di 34 pasal selanjutnya, Ayub dan sahabat-sahabatnya saling sahut-menyahut dalam puisi Ibrani yang sangat padat. Teman-temannya terus berspekulasi tentang mengapa Tuhan mengirim penderitaan tersebut. Bahkan mereka mulai mendaftar dosa-dosa yang mungkin sudah dilakukan oleh Ayub. Tetapi tiap kali setelah mendengar tuduhan, Ayub menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dan Ayub memang tidak bersalah. Ya, benar. Ayub sedang berada dalam kondisi emosi yang naik turun. Pada saat tertentu, Ayub tetap percaya bahwa Allah itu adil dan bijaksana. Namun di saat lain, Ayub meragukan kebaikan Allah. Dia bahkan menuduh Allah telah berlaku ceroboh, tidak adil dan curang. Jadi di akhir percakapan, Ayub menuntut Allah datang dan menjelaskan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan melakukannya. Tuhan datang dalam bentuk awan badai yang besar. Dan dia tidak memberi jawaban langsung kepada Ayub. Tuhan tidak memberitahu Ayub perihal percakapannya dengan setan. Dia melakukan sesuatu yang amat berbeda. Dia mengajak Ayub mengelilingi bumi. Dia menunjukkan kepada Ayub betapa luas dan megahnya dunia ini. Tuhan menanyai Ayub apa ia mampu menjalankan ataupun memahami dunia hanya untuk sehari saja. Tuhan menunjukkan kepada Ayub berbagai hal detail yang ada di bumi. Hal-hal yang kita lihat setiap hari, namun tidak bisa kita pahami. Tetapi Allah memahaminya. Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Dia menaruh perhatian terhadap keindahan dan berjalannya alam semesta dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Dan di tempat yang tidak akan pernah kita lihat. Sebagai penutup, Tuhan menunjukkan kepada Ayub 2 ekor binatang dan memuji betapa hebatnya mereka. Ya, mereka sangat berbahaya. Maksud saya, mereka bisa membunuhmu tanpa harus berpikir panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak jahat.
Sebenarnya mereka adalah bagian dari dunia baik yang diciptakannya. Lalu, sudah, begitu saja. Cuma itu pembelaan Tuhan. Itu agak aneh. Ya, maksud saya, sebenarnya semua ini tentang apa? Sepertinya begini. Dari sudut pandang Ayub, sepertinya Tuhan itu tidak adil. Namun sudut pandang Tuhan jauh lebih luas. Tuhan secara dinamis berinteraksi dengan kompleksitas sealam raya ketika dia membuat keputusan. Inilah yang disebut Tuhan sebagai hikmat. Jadi, permintaan Ayub supaya Tuhan melakukan pembelaan atas dirinya sendiri sebenarnya adalah hal yang konyol. Ayub tidak akan bisa benar-benar memahami kompleksitas semacam ini, bahkan jika dia ingin melakukannya. Lalu, apa makna semua ini bagi kita? Ayub akhirnya diajari untuk rendah hati. Ayub tidak pernah memahami mengapa dia harus menderita. Namun demikian, dia bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan takut akan Tuhan. Tapi, bukan itu akhir dari kitab ini. Karena setelah ini, Tuhan memulihkan Ayub dengan melipat gandakan segala kepunyaannya dahulu. Dan sekali lagi, ini sangat mengejutkan. Maksud saya, apakah ini sebuah hadiah? Apakah Tuhan berkata, "Selamat Ayub, engkau lulus dari ujian yang rumit ini"? Tidak. Inti dari keseluruhan kitab ini adalah, ketika Ayub kehilangan segalanya, itu bukanlah merupakan sebuah hukuman. Jadi mendapatkan kembali apa yang sudah terhilang, bukanlah sebuah hadiah. Kalau begitu, mengapa Ayub mendapatkannya kembali? Tampaknya Tuhan menurut hikmatnya memutuskan untuk memberi Ayub sebuah hadiah. Kita tidak tahu mengapa. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Ayub adalah tipe orang yang dalam kondisi baik maupun buruk tetap percaya pada hikmat Tuhan. Dan itulah kitab Ayub dan akhir dari seri kitab hikmat. Kitab-kitab hikmat dalam Alkitab ini sungguh menakjubkan. Masing-masing menawarkan sudut pandang yang unik tentang kehidupan yang baik. Dan kita perlu mendengar semuanya bersama-sama seiring kita belajar untuk hidup penuh hikmat dan dalam takut akan Tuhan. Ya. Jadi ada hal yang menarik. Waktu Ayub ngalamin itu semua, memang dia sempat bertanya ke Tuhan kenapa. Dan Tuhan tidak menjawab, tapi di kitab Ayub dikatakan Tuhan menjawab dengan menjelaskan eksistensi dari Tuhan. Siapa dia? Dia jelaskan tentang kenapa dunia bisa ada. Makanya kita tahu ceritanya bahwa Tuhan menggantungkan bumi itu bulat dalam bulatan bumi. Dengan kata lain Tuhan lagi ceritakan siapa dirinya. Dan di akhir daripada kitab Ayub, Ayub 42, ini pasal yang terakhir. Akhirnya Ayub bilang apa? Wow, dulu ya hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dulu aku tahu tentang Tuhan itu dari pendeta, dari orang tua, dari orang lain yang ngomong, dari teman yang ngomong, dari ini yang ngajarin, dari situ, dari sini. Mungkin dia bilang gitu. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Tapi sekarang aku ngerti katanya. Bayangin mata memandang berarti betul-betul visual seperti semuanya tahu katanya. Jadi dilihat dari sini saya dapat apa sih tujuan segala macam yang Ayub alami sebetulnya tujuannya cuma satu. Tuhan mau untuk Ayub ngerti. Sampai bisa tahu semuanya. Dan itu sebetulnya ada contoh bahwa sebetulnya Ayub itu nggak tahu tentang Tuhan. Tidak mengenal tentang Tuhan. Nah, saya mau tes dulu saudara juga coba. Di Ayub 1, itu ada ayat bilang begini. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ini dari awal udah dikasih tahu. Ayub tetap hidupnya benar. Nah, ayat ini biasanya sering kita dengar di pemakaman atau di ibadah penghiburan kematian lah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi sekarang saya mau tanya saudara, saudara setuju nggak dengan ini ayat? Apa betul Tuhan yang memberi, kemudian Tuhan yang mengambil? Apa betul? Loh, kalau saudara baca betul-betul ayatnya, bahwa betul Tuhan yang memberi. Kenapa? Ayatnya dengan jelas karena berkat Tuhan Ayub dapat semua tadi, harta kekayaan anak-anak semua. Tapi apakah betul Tuhan yang mengambil? Tidak, karena Tuhan cuma bilang kepada setan, dia bilang apa? Sekarang semuanya ada di dalam kendali tanganmu. Terserah. Jadi yang ngambil itu bukan Tuhan. Kenapa? Tuhan gak butuh sesuatu, dia bukan yang ngambil, dia itu memberi.
Dia bukan yang beri kemudian ngambil. Berarti apa? Ayub punya pemahaman yang tidak benar tentang Tuhan. Dan wajar. Kenapa? Ini ada di Ayub 1. Tapi di Ayub 42, di akhir dari kisah Ayub, pemahaman Ayub tentang Tuhan begitu berbeda. Dan sekarang kita juga, kenapa kadang Tuhan kasih masalah dalam hidup kita? Karena terkadang Tuhan pengen untuk mengubah cara pandang kita, untuk kita jadi bisa lebih lagi ngerti siapa Tuhan kita. Jadi ini tentang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini sebetulnya salah besar. Tuhan kita bukan Tuhan yang begitu. Dan yang tepuk tangan kalau ini terjadi siapa? Setan yang tepuk tangan. Hore, aku yang ngambil, Tuhan yang disalahin katanya. Karena sebetulnya yang ngambil itu setan. Dan itu sudah jelas sekarang di perjanjian baru. Udah dikatakan oleh Yesus sendiri waktu Yesus datang. Dia bilang apa? Kamu tahu nggak? Pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku tuh datang bukan buat ngambil. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Justru memberi kehidupan. Dan bahkan kehidupan apa yang Yesus berikan kita perlu tahu. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan datang hanya untuk memberikan kehidupan bagi kita. Dan memberikan di dalam segala kelimpahan. Jadi kalau yang bagian ngambil siapa? Bukan Tuhan yang ambil. Tapi setan yang ambil. Kalau sekarang justru kita bisa apa? Kita bisa rebuke setan. Kalau sekarang kesehatan kita diambil oleh setan. Berarti kita sakit. Sebetulnya kita bisa hajar tuh setan. Kita bisa dealing with setan justru. Karena kita tahu posisi kita tahu apa yang seharusnya kita punya. Karena Tuhan kasih semuanya dalam segala kelimpahan. Makanya Tuhan itu gak pernah ngambil. Dia pemberi kok. Bahkan apa? The greatest gift you ever been given. Hadiah terbesar yang diberikan bagi kita. Itu cost the giver everything. Itu harganya bagi si pemberi. Itu adalah segala-galanya. Saudara perlu tahu bahwa hadiah terbesar yang sudah diberikan oleh si pemberi hadiah. Itu hadiah terbesar itu biayanya atau harganya itu adalah segala-galanya bagi si pemberi. Apa? Nyawanya. Kalau dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita. Apa sih masa sih dia ngambil sesuatu? Enggak. Dan kita perlu tahu dasar pijakan ini. Inilah kebenarannya. Dan semakin besar pengorbanan ketika seseorang itu memberikan sesuatu. Berarti semakin besar juga sebetulnya kasihnya. Itulah tandanya. The greater the sacrifice, the greater the love. Semakin besar pengorbanan untuk dia berikan sesuatu. Semakin besar berarti kasihnya dia kepada orang yang diberikan. Yang dia berikan itu sesuatunya itu. Dan itulah Tuhan kita. Dia sudah berikan sesuatu yang begitu besar nyawanya. Jadi gak mungkin hal-hal sedikit dia kasih, dia ambil, dia kasih, dia ambil. Berarti sekarang kita tahu ada setan. Makanya Tuhan mau kita ngerti banyak. Seperti Ayub tuh. Makanya God says, I want you to show love, not over sacrifice. Yang Tuhan mau kita ngerti tentang kasihnya Tuhan. Lebih daripada korban-korban tuh. Dari sacrifice, dari korban bakaran. I want you to know me. Aku mau kamu untuk mengenal aku. More than I want offering. Lebih dari aku mau persembahan kamu. Jadi apa sih yang Tuhan mau untuk hidup kita? Yang Tuhan mau adalah kita mengerti kasihnya. Dan mengenal dia. Lebih daripada pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan. Lebih daripada persembahan-persembahan yang kita lakukan. Yang Tuhan mau adalah kita mengenal siapa Tuhan kita. Kita mengerti jauh lebih kasihnya itu. Dan itulah sebabnya kitab Ayub selalu bilang why. Itu karena fokus kita, fokus manusia kebanyakan pada sesuatu yang terjadi. Tapi yang Tuhan mau berdasarkan kitab Ayub ini adalah kitab Ayub itu adalah sebetulnya tentang a who, not a why. Kitab Ayub adalah tentang siapa dia, tentang seseorang. Bukan tentang apa yang terjadi. Makanya Ayub sampai bilang, now I know. Sekarang aku tahu. Makanya ini quotes yang saya buat nih. Makanya life is not about something happen.
Hidup itu bukan tentang sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Hidup itu bukan tentang sesuatu yang menimpa atas hidup kita. Fokus kita bukan pada sesuatu apapun. Tapi fokus hidup kita, but life is about someone who makes that happen. Tapi kehidupan itu adalah tentang seseorang yang justru membuat segala sesuatu yang terjadi. Kita tahu otoritas untuk sesuatu terjadi itu ada di tangan Tuhan. Makanya fokus hidup kita kalau begitu bukan pada apa yang sedang terjadi. Kalau memang harus terjadi berarti Tuhan izinkan itu. Kalau Tuhan tidak izinkan tidak akan terjadi. Tapi fokus kita adalah pada seseorangnya. Sama seperti Ayub tadi. Makanya di awal dia nggak ngerti siapa Tuhan. Dia pikir Tuhan itu Tuhan yang ngasih dan Tuhan yang ngambil lagi. Tapi di akhirnya dia bilang apa? Sekarang aku tahu. Aku ngerti deh sekarang. Aku kenal lagi. Makanya kehidupan ini fokusnya adalah pada Yesus, bukan pada sesuatu yang sedang terjadi. Yesus itu adalah seseorang, sesuatu yang sedang terjadi. Masalah kita, persoalan kita itu adalah sesuatu. Jadi fokus kita bukan pada sesuatu. Gimana solusinya, gimana ini, bukan pada itu. Fokuskanlah lebih pada Yesus. Seringkali ketika kita fokus pada masalah, itu memberi kita banyak masalah. Tambah lagi masalah. Tapi justru kita berfokus pada Tuhan, justru itulah ada solusi atas kehidupan kita. Smith Wigglesworth, dia pernah bilang, if you seek nothing but the will of God. Kalau kamu mencari bukan apapun juga di dunia ini, tapi hanya cari apa yang Tuhan mau, He will always put you in the right place at the right time. Kamu akan selalu ada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi dari sini jelas kalau kita ngalami sesuatu yang terjadi, kenapa yang gak tepat? Ya mungkin karena memang kita, sesuatunya yang kita cari bukan sesuatu apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita tahu semuanya itu ada untuk membentuk kita, kita bisa tetap tenang. Makanya fokus on God's power, not on the size of your problem. Apa yang bisa membuat kita tenang hari ini? Fokus kita adalah pada God's power. Siapa sih Tuhan? Tadi kita lihat dari cerita Ayub. Ketika Ayub punya masalah dan dia sampai bilang, aduh kenapa Tuhan lahirin saya? Lebih baik saya gak pernah lahir. Kenapa sih Tuhan? Kenapa begini? Tuhan tidak jawab masalah Ayub. Yang Tuhan jawab adalah siapa dia. Tuhan perkenalkan kepada Ayub His power. Kamu tahu gak aku yang ciptain semua alam semesta? Aku yang ciptain semua binatang-binatang yang besar. Aku ciptain itu dasar samudra raya yang begitu luas. Aku ciptain gini. Dan ketika Ayub ngerti siapa Tuhan yang dia sembah, dia cuma bilang apa? Sekarang aku ngerti deh. Dan itulah kunci daripada kitab Ayub. Yang Tuhan mau di tengah semua masalah ini. Ketika kita fokus pada Tuhan kita yang besar, bukan pada masalah yang besar. Tapi kita berfokus pada Tuhan, bahwa Tuhan kita luar biasa. Siapa Tuhan kita? My Savior, He can move the mountain. Tuhan kita itu sanggup pindahin gunung katanya. Bahkan iman percaya kita ke Tuhan yang sekecil, sebesar biji sesawi aja bisa pindahin gunung. Itulah Tuhan kita. Dia yang ngatur semua alam semesta. Itulah isi kitab Ayub. Ketika kita ngerti, kita bisa tenang di hadapan Tuhan. Di tengah semua masalah mungkin yang kita hadapi. Tapi ada satu yang menarik, satu gambar. Kalau iman sebesar biji sesawi bisa mindahin gunung, iman kecil dapat memindahkan gunung. Tetapi iman yang besar sanggup melihat keindahannya. Wow, waktu saya dapat gambar ini, saya sempat lama merenung dan saya liatin ini. Iman kecil bisa mindahin. Berarti orang yang punya iman yang kecil selalu yang dia pengen adalah, Tuhan, pindahin ini gunung Tuhan. Tuhan tolong, ini masalah saya Tuhan. Ini gimana ini, masalah itu, masalah ini. Aduh begitu besar buat saya. Tolonglah Tuhan, pindahin. Orang yang masih begitu berarti imannya kecil. Tapi Tuhan memang baik. Iman sekecil itu pun bisa mindahin gunung tuh. Tapi ini kalimat luar biasa. Tapi kalau kita punya iman besar, iman adalah percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya kita kepada Tuhan besar, alias kita mengenal siapa Tuhan kita yang punya otoritas atas seluruh alam semesta dan jagat raya. Ketika ada masalah, ketika lihat
gunung yang besar, justru kita bisa lihat keindahannya. Coba lihat nih gambar gunung ini. Begitu ada masalah, wow, keren ya. Itulah iman yang besar. Wow, saya lihat ini, wow, keren. Itulah Ayub. Di tengah masalah dia yang begitu besar, akhirnya dia bisa melihat Tuhannya yang begitu besar. Dan di tengah itu semua dia cuma lihat keindahan daripada semua yang dialaminya. Dia nggak ribut tentang ini dan itu. Gak. Dikatakan di situ bahkan dia tidak berdosa sedikit pun. Di tengah itu semua. Ketika kita punya iman yang besar, percaya kita besar ke Tuhan. Justru di tengah semua masalah kita bisa tetap tenang. Dan justru kita bisa melihat keindahan di setiap masalah yang terjadi. Kenapa? Karena semakin besar masalah, ketika masalah itu selesai, berarti semakin besar mujizat yang kita terima. Makanya God may not get out of a situation. Kadang Tuhan itu izinkan situasi sekali lagi terjadi dalam hidup kita. But He gives us the strength to get through it. Tapi yang Dia kasih kekuatan buat kita untuk kita melewati semua masalah itu. Itulah Tuhan kita. Tenang, your storms are temporary. Semua masalah, semua badai, semua pencobaan, semua kesusahan dalam hidup kita itu sementara. Tapi satu yang perlu kita tahu. But the blessing of God lasts forever. Tetapi berkat Tuhan atas hidup kita itu tetap untuk selama-lamanya. Alkitab berkata, bad day, but God will give you a good days. Bad day itu cuma satu hari sementara. Tapi hari-hari kita di dalam Tuhan akan dipenuhi oleh good days. Hari-hari yang luar biasa. Berkat Tuhan buat kita ada selalu karena kita anaknya. Masalah akan datang, tapi itu sementara. Percayalah, berkat Tuhan selalu ada. Dan yang Tuhan mau adalah kita ngerti. Dan sekarang saya mau tunjukin ayat-ayatnya di mana Ayub sekarang punya pemahaman yang jadi luar biasa tuh. Kalau tadi di awalnya dia pemahamannya apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil katanya. Ya udahlah, Tuhan mau ambil lagi, soklah. Tapi di akhirnya kan dia bilang apa? Sekarang aku ngerti Tuhan. Dan di tengah-tengah itu banyak sekali ayat-ayat yang luar biasa. Ini contohnya Ayub 11 ayat 18 bilang apa? Dia sampai bilang apa? You will be secure. Kamu akan bisa tenang. Kenapa? Because there is hope. Is present tense. Karena akan selalu ada harapan. Wow. You will look about you. Kamu akan lihat tentang kamu. Tentang apa yang sedang kamu akan alami. Yang sedang kamu alami, hadapi. Tapi apa katanya? And take your rest in safety. Tapi kamu akan bisa tetap tenang. Di tengah semuanya itu. Wow. You will lie down. Kamu akan bisa tetap tidur. With no one to make you afraid. Dengan tidak ada seorang pun juga yang bisa bikin takut kamu. Wow. Hebat nih Ayub. Kok sampai bisa gitu ya? Karena Tuhan tunjukin eksistensi siapa dirinya. Sampai Ayub kenal. Dan ketika Ayub betul-betul kenal, dia bisa tulis ayat-ayat yang luar biasa di kitab Ayub nih. Beda dengan Ayub 1 tadi. Ini Ayub 11 lagi. Dia bisa cerita siapa Tuhan tuh katanya. Dia awesome God. Tuhan yang luar biasa. Dia bilang apa? Can you find out the deep thing of God? Kamu bisa lihat gak? Betapa dalamnya Tuhan. Can you find out the limit of the Almighty? Kamu bisa lihat gak? Batasannya dari yang Maha Kuasa tuh. Dengan kata lain, Ayub lagi mau bilang apa? Kamu gak ngerti sih siapa Tuhanmu. Tuhan kita itu no limit. It is higher than heaven. Wow. Tuhan kita itu lebih tinggi daripada langit, daripada surga katanya. Apa sih yang kamu bisa lakuin katanya? Dia bahkan deeper than the grave, than the Sheol dibilang. What can you know? Apa yang kamu tahu? Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam daripada kuburan katanya. Lebih dalam daripada neraka, dibilang gitu.
Its measure is longer than the earth and broader than the sea. Wow. Ayub punya pemahaman tentang Tuhan yang luar biasa. Ukurannya Tuhan itu apa? Jauh lebih panjang daripada dunia ini katanya. Dan bahkan jauh lebih luas daripada semua air, semua lautan. Itulah Tuhan. Satu lagi di Ayub 19 dibilang apa? Ayub bilang apa? I know that my Redeemer lives katanya. Wow, saya baca ini saya betul-betul kagum. Kenapa? Ayub itu gak kenal Yesus loh. Yesus belum lahir. Tapi dia bisa tulis ayat yang luar biasa. Aku tahu penebusku hidup. I know my Redeemer lives. Sekarang Yesus saya balik tanya ke kita semua. Saudara tahu gak bahwa juru selamat kita hidup? Kalau kita tahu juru selamat kita hidup, ketika saudara butuh keselamatan, kita punya Tuhan yang hidup. Dan ayatnya bilang apa lagi? And that in the end he will stand on the earth. Dia bicara tentang akhir zaman. Dan nanti bahkan di akhir dunia katanya. Dia yang akan datang lagi berdiri atas dunia ini. And though this body, Ayub bisa bilang ini. Dan meskipun sekarang tubuhku ini katanya has been destroyed, yet in my flesh I will see God. Wow. I myself will see him with my own eyes. Itulah pengharapan kita. Makanya Ayub selalu bilang apa? Di tengah semua masalah kita, pengharapan kita selalu ada. Kenapa? Aku sendiri akan lihat dia dengan mataku. I am not another. Saya sendiri, bukan yang lain, katanya. And how my heart yearns with me. Dan bagaimana hatiku itu rindu untuk melihat itu semua. Wow. Dia bicara tentang akhir zaman. Dia bicara tentang Yesus. Tentang kedatangannya. Tentang penebusan. Tentang bahwa meskipun dia mati, tapi dia pasti percaya dia akan tetap melihat Tuhan. Wow. Luar biasa. Ketika Tuhan nyatakan siapa pribadinya kepada Ayub, dia bisa ngerti semuanya itu. Dan gak ada lagi pertanyaan tuh. Bahkan dia nulis ayat-ayat yang luar biasa. Dan apa akhirnya? Akhirnya, akhir yang bahagia. Kita tahu sama-sama Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan setia. Betul. Di tengah setelah Ayub diizinkan oleh Tuhan untuk setan mencobai, menguji. Dan ketika dia bisa tetap setia, Tuhan adalah Tuhan yang tahu memberi reward. Tuhan kasih reward kepada Ayub di akhir hidupnya. Dibaca di bawah ini. Akhirnya Ayub memperoleh 2 kali lipat dari apa yang dimilikinya dahulu. Sebagai tambahan, putri-putrinya adalah yang tercantik di seantero dunia. Wow. Bahkan dapat melihat anak cucu bahkan cicitnya. Dan ia hidup berapa tahun? 140 tahun lagi. Setelah masalah itu dipulihkan, Ayub menikmati harta, menikmati keluarga, menikmati berkat Tuhan 140 tahun. Tuhan tahu untuk Ayub bisa nikmati. Dia kasih 140 tahun umur panjang sebelum Ayub meninggal. Dan semua apa yang awalnya, pada akhirnya itu semua apa? Tuhan ganti 2 kali lipat. Kecuali anaknya 10, Tuhan ganti 10. Tapi bedanya dikatakan itu paling cantik anaknya itu di seantero dunia. Tapi istrinya gak dibilang diganti. Berarti istrinya punya anak 20 tuh akhirnya. Dan itu juga mujizat. Kenapa? Kalau pada awalnya anaknya Ayub itu udah pada besar semua yang akhirnya mati. Karena apa? Mereka lagi bikin pesta. Berarti anak-anaknya Ayub udah pada punya keluarga. Dan semuanya mati. Tapi kemudian berarti kan udah tua. Tapi kok istrinya bisa punya anak lagi 10 tuh. Itu juga mujizat. Wah. Jadi kitab Ayub ini kata kuncinya apa? Ini penutup. Adalah now I know. Sekarang aku tahu. Saya harap ini yang saudara bisa bilang. Lord, now
I know. Tuhan, sekarang aku tahu. Sekarang aku ngerti. Jadi semua masalah, semua apapun yang terjadi itu tujuannya ini. Bisa gak kita sampai bilang, now I know. Sekarang aku tahu. Ada satu ayat terakhir, ayat pamungkas dari kitab Ayub. Ini di pasal terakhir juga. Ini ayat yang paling saya suka. Beberapa teman saya mereka tahu, kadang kalau ulang tahun saya selalu kasih ayat ke orang itu ini. Dari sejak saya SMA. Ayub 42 ayat 2. Apa? I know. Sekarang aku tahu, kata Ayub. I know that you can do all things. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan bisa lakukan segala hal. Dan itu aja cukup buat Ayub. Kitab Ayub ditutup dengan ini. Dia tahu semua bahwa Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu. Kalau saudara hari ini bisa ngerti tentang ini, saudara bisa katakan juga tentang ini. Sekarang aku tahu Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu. Gak ada lagi deg-degan dalam hidup saudara. Gak ada lagi stres. Kita tahu kok siapa Tuhan kita. Dia sanggup lakukan all things. Sanggup lakukan segala sesuatu. And that no purpose of yours can be thwarted. Dan tidak ada rencanamu yang bisa digagalkan. 2 kali khotbah saya sebelum ini itu tentang living in the purpose. Bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Dan karena Tuhan yang hidup dalam kita, tujuan hidup kita bukan tujuan kita. Berarti ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kenapa kita ngalami ini dan itu, karena Tuhan punya tujuan untuk ngarahin kita pada apa yang menjadi tujuannya. Dan ini kita tahu Tuhan sanggup. Dan kita lihat ternyata pemahaman Ayub ini disempurnakan di dalam perjanjian baru oleh Paulus. Ayatnya ternyata mirip. Roma 8 ayat 28. Kalau dibilang sini, aku tahu. Di sini juga dibilang, we know. Sekarang kita tahu. That you can do all things. Di kitab Roma dibilang apa? That God causes all things to work together for good to those who love God. Sama. Bahwa Tuhan sanggup lakukan segala sesuatu bagi kita yang mengasihinya. Dan sama bawahnya juga. To those who are called according to His purpose. Karena Tuhan punya rencana. Dan tidak ada rencananya yang bisa gagal atas hidup kita. Kalau saudara ngerti ini, saya percaya hidup saudara akan mulai tenang. Gak ada rencana Tuhan bisa gagal dalam hidup kita. Ini bahasa Indonesianya. Aku tahu. Yuk kita katakan sama-sama. Aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup. Dan tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidupku. Amin. Sekali lagi kita baca, kita deklarasikan ayat ini. Yuk. Aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang bisa gagal dalam hidupku. Amin. Sampai dibilang amin sama Ayub. Inilah ayat kunci dan ayat pamungkas. Jadi kesimpulan. Tadi kan diperkuat lagi oleh Paulus dari Roma 8. Makanya dibilang oleh Paulus. Hidup ini sebenarnya tentang apa sih? Paulus bilang di Filipi 3 ayat 10 dia bilang. Yang ku kehendaki, kata Paulus, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang aku mau, yang aku mau di hidup ini, cuma apa? To know Christ and the power of His resurrection. Kalau Paulus aja ini yang, menurut Paulus ini yang perlu, saya harap ini juga yang kita kejar. Di bahasa sehari-hari, Alkitab bahasa sehari-hari, bahkan lebih dalam lagi, lebih tajam lagi, Paulus bilang gini. Satu-satunya yang saya inginkan. Kalau satu-satunya berarti gak ada dua. Yang saya ingin bukan keuang, bukan harta, bukan popularitas, kata Paulus. Satu-satunya yang saya inginkan ialah
supaya saya mengenal Kristus. Itu aja. Dan itu juga yang saya berdoa buat saudara, dan saya juga berdoa buat saya. Semakin kita kenal Kristus, semakin masalah tuh gak ada apa-apanya, karena kita tahu siapa Tuhan kita. Jadi yang perlu kita kejar itu apa? Saudara sudah kenal Kristus belum? Seberapa saudara kenal Kristus? Dan bukan cuma itu, dan mengalami kuasa yang menghidupkan dia dari kematian, dan mengalami kuasa kebangkitannya. Jadi Christianity itu sebetulnya apa sih? Makanya Christianity is not a religion. Kita jadi orang Kristen itu bukan sekedar beragama. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Oh ya, agama Kristen. Tapi kekristenan is a relationship with God through Christ. Kekristenan itu adalah hubungan dengan Tuhan melalui Kristus. Semakin kita kenal Kristus, semakin kita tahu siapa Tuhan. Dan sekarang makanya saudara perlu tahu siapa Kristus. Kalau kita ngerti, wow. Efesus 3 ayat 20 bilang, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan kita tuh siapa? Powernya tuh apa? Dia itu sanggup, able to do. Dia sanggup lakukan exceedingly, abundantly, above all. Melebihi, mengatasi, melimpah, mengatasi semuanya dari apa yang kita bisa pikir. Dan kita bisa minta, dan kita bisa doa. Seperti kuasa, power that works in us. Kuasanya bekerja dalam kita. Rahasianya sebetulnya itu adalah Kristus. Tadi kan mengenal Tuhan melalui Kristus yang ada dalam kita. Bukan kita yang ada di tengah semua masalah. Jadi fokus kita bukan pada masalah, tapi fokus kita pada Kristus yang punya tujuan atas hidup kita. Karena kita sedang menjalani kehidupan, yaitu tujuan Kristus. Jadi apapun yang sedang kita alami, itu adalah tujuan hidup daripada Kristus. Fokusnya kalau gitu pada Kristusnya, bukan pada apa yang dialaminya. Dan ketika kita bisa fokus itu, tadi Paulus sekali lagi bilang, I want to know Christ and the power of His resurrection. Yang aku mau hidup ini cuma satu, kenal Kristus. Ada di mana Kristus? Yang ada di dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tapi kan Kristus yang hidup di dalamku. Dan semakin mengenal Kristus yang ada di dalamku dan mengalami kuasa kebangkitannya. Nah, dan kuasa kebangkitan ini di Roma 8 ayat 11 dibilang apa? The same power. Kuasa kebangkitan yang sama yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, now dwells in you. Sekarang ini tinggal di dalam kita. Jadi tujuan hidup kita sebetulnya adalah mengenal Kristus. Apa sih? Siapa sih Kristus tuh? Dan kuasanya seberapa dahsyat? Karena kuasanya the same power itu yang membangkitkan Kristus, itu ada tinggal di dalam kita saat ini, hari ini. Amin. Jadi, the only way to see life clearly is to focus on Christ. Penutup, kalau saudara hari ini ada di tengah masalah, persoalan, kesusahan mungkin, satu-satunya cara untuk saudara bisa melihat hidup saudara lebih jelas. Kenapa kita ngalami ini, kenapa kita ngalami itu, kenapa begini, kenapa begitu. Itu adalah arahkan fokus kita pada Kristus. Siapa dia dan seperti apa kuasanya. Sama seperti Ayub. Di tengah masalah yang jauh lebih besar daripada kita. Betul, Ayub kehilangan semua harta. Dia kehilangan semua keluarga, semua anaknya mati. Kita mungkin gak ngalami seberat Ayub. Dan yang Tuhan kasih caranya adalah Dia kasih tahu siapa sih itu Tuhan. Dia jelaskan tentang pembentukan jagat raya, alam semesta. Ada apa aja di laut ini dan itu. Sampai Ayub, wow. Dulu dari kata orang aku kenal Tuhan. Sekarang mataku sendiri melihat. Sekarang aku tahu siapa Tuhan itu. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu.
Dan tidak ada rencananya yang gagal. Itu di Ayub 42 di pasal terakhir. Itulah kuncinya. Dia betul-betul ngerti sekarang siapa Tuhan. Akhirnya apa? Semua masalahnya itu clear buat dia. Gak ada masalah. Karena saya tahu siapa saya. Orang benar di hadapan Tuhan yang berkuasa luar biasa. Dan betul, Tuhan pulihkan kehidupan Ayub 2 kali lipat. Hari ini sekali lagi, the only way to see life clearly, satu-satunya cara untuk kita bisa lihat kehidupan kita dengan benar, itu adalah dengan memfokuskan mata kita pada Kristus. He and His power that is at work within us. Dan kuasanya yang bekerja katanya di dalam kita. Kuasa yang luar biasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan yang luar biasa itu mau turun jadi manusia. Dan menebus semua dosa kami. Dan membuat kami menjadi orang benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Engkau mau tinggal di dalam kami juga. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Dan kuasa yang begitu luar biasa juga bekerja di dalam kami Tuhan. Biar kami bisa mengerti pengenalan akan Kristus lebih daripada apapun juga di dunia ini. Lebih daripada harta, lebih daripada kekayaan, lebih daripada kedudukan, lebih daripada nama baik, lebih daripada apapun. Buat kami bisa mengenal Engkau dan mengerti betapa berkuasanya Engkau dalam hidup kami. Dan kami sadar betapa luar biasanya tujuan-Mu, your purpose in our life. Tujuan hidup-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu ada tujuan yang sudah Engkau rancangkan jauh sebelum kami dilahirkan. Dan biarkan kami bisa tenang Tuhan menghadapi semua itu Tuhan. Dan kami tahu satu kali, tidak ada tujuan hidup-Mu, tidak ada rencana-Mu yang bisa gagal atas hidup kami. Itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Aku memberkati semua yang melihat Tuhan, semua yang nonton ini Tuhan, semua yang mendengar firman ini Tuhan. Buat mereka juga bisa menang mengatasi semua apa yang mereka sedang hadapi Tuhan. Buat mereka bisa lebih lagi mengenal siapa Kristus dengan benar. Dan kuasa kebangkitan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita mau bersama-sama untuk berdoa syafaat. Bapa yang baik, kami bersyukur memiliki Engkau yang adalah
Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan. Itu sebabnya kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, kami tahu. Karena Engkaulah Tuhan pemelihara kami. Terima kasih buat jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih buat penggembalaan untuk hamba-Mu Pak Tarigan yang Tuhan percayakan menjadi gembala dalam jemaat ini. Kami bersyukur Tuhan karena lewat hamba-Mu ini Engkau terus mengaliri kami Tuhan dengan hikmat, dengan segala yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih buat setiap firman yang boleh dibagikan, yang sungguh-sungguh sangat memberkati kami. Oleh karena itu kami percaya juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat untuk hamba-Mu, bahkan juga untuk ibu. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan damai sejahtera, anugerah-Mu, umur yang panjang, bahkan untuk semua anak-anak kami percaya diberkati. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Samuel sebagai wakil gembala yang Tuhan percayakan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus menambahkan kekuatan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan dalam setiap tanggung jawab, sehingga terus boleh maksimal dan lewat setiap hal yang dilakukan nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Engkau memberkati ibu, Engkau memberkati anak-anak. Terima kasih juga kami bersyukur dan kami membawa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani juga sebagai full time. Tuhan juga Allah yang terus mengurapi, memberikan sukacita, damai sejahtera dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sempurna lah yang akan terus menjaga, yang mensuplai segala yang mereka perlukan. Engkau memberkati setiap rumah tangga, Engkau memberkati setiap pribadi. Bahkan kami percaya Tuhan, tidak satu pun terluput dari pengamatan-Mu Tuhan. Tiap-tiap waktu Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang bertanggung jawab atas seluruh hidup jemaat-Mu. Terima kasih. Juga kami bersyukur Tuhan Yesus buat pelayanan di tim misi. Ada begitu banyak tim misi yang Tuhan percayakan dalam pelayanan GBI Sukacita. Oleh karena itu juga kami percaya Tuhan, karena Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan. Engkau juga Tuhan yang akan memperlengkapi setiap mereka untuk setiap hal yang mereka perlukan dalam penggembalaan di jemaat-jemaat lokal yang Tuhan percayakan. Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa supaya setiap jemaat ini Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Khususnya di tengah pandemi ini. Mereka tetap kuat, mereka boleh tetap teguh. Karena mereka mempercayai Tuhan. Dan mereka memiliki Tuhan yang tak pernah habis-habisnya untuk melimpahi segala yang baik di dalam hidup mereka. Terima kasih. Juga kami bersyukur Tuhan Yesus buat TK-TK yang ada. Bapak kami percaya pemeliharaan-Mu Tuhan untuk TK sampai hari ini Tuhan juga boleh berjalan dengan baik. Walaupun dengan kondisi yang harus online. Tapi Engkau juga Tuhan menolong baik para guru-guru dan juga Tuhan itu seluruh anak-anak yang Tuhan percayakan. Tuhan memelihara dan kami rindu setiap proses dalam pembelajaran boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk lembaga ITHB juga, di mana lembaga ini menjadi saluran berkat Tuhan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Oleh karena itu kami percaya karena ini milik Tuhan, maka Tuhan juga yang akan membuat semuanya terrealisasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati pimpinan, Engkau memberkati dosen, Engkau memberkati staf, Engkau memberkati juga semua yang ambil bagian baik CS maupun satpam. Semuanya Tuhan kami percaya Tuhan memberkati mereka. Terlebih kami membawa seluruh mahasiswa kami ke dalam tangan-Mu yang hari-hari ini kerja kuliah dari rumah. Tuhan juga menolong mereka, Tuhan juga menyediakan apapun yang mereka perlukan Tuhan. Bukan hanya secara finansial, tapi untuk segala hal. Kami percaya dalam kesulitan yang mereka hadapi, ada pertolongan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan untuk segala hal yang mereka perlukan. Sehingga membuat mereka boleh berhasil. Dan kami rindukan Tuhan untuk semester ini. Mereka juga boleh lewati dengan baik dan memperoleh nilai yang terbaik. Bapak terima kasih. Juga kami mau berdoa Tuhan untuk semua gereja-gereja Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami tubuh-Mu dan Engkau adalah kepala. Oleh karena itu Tuhan, karena Engkau ada pemimpin kami, Engkau akan terus mensuplai segala yang diperlukan oleh seluruh umat Tuhan. Sehingga boleh tetap menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati tanggung jawab. Apapun yang Tuhan percayakan untuk semua umat Tuhan di mana saja. Mereka boleh terus Tuhan teguh, mereka boleh kuat. Kami juga mau memberkati untuk bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur kami ada di tengah bangsa ini.
Terima kasih Bapak yang baik. Kami mau terus perkatakan Tuhan, bahwa Engkaulah penjaga atas bangsa ini Tuhan. Oleh karena itu kami menaruh bangsa ini dalam tangan Tuhan. Kau memberkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Supaya mereka boleh melakukan tugas dan setiap tanggung jawab dengan maksimal. Dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kami membawa bangsa ini dan kami percaya perlindungan yang daripada Tuhan melingkupi bangsa ini. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan menerima berkat. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Karena Bapak yang baik siap memberkati setiap kita. Kami mendedahkan tangan kami karena kami tahu Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi setiap kami. Kami sudah diberkati oleh Engkau Tuhan, karena Engkau tinggal di dalam kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menerima segala anugerah, segala kemurahan, segala kebaikan daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Dan juga di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai, akan melimpahi, akan menyertai kami Tuhan seumur hidup kami sampai Engkau menjemput kami kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Cintai